Saya melihat ada satu bencana-bencana yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan akan meluputkan saudara. Katakan amin. Kapal selam TNI Angkatan Laut dikabarkan hilang kontak di perairan Bali. Keberadaannya belum diketahui. Seperti dilansir Reuters, TNI Angkatan Laut sedang mengecek keberadaan salah satu kapal selamnya. Kapal selam itu tidak melapor kembali usai latihan. Juru bicara TNI Angkatan Laut menyatakan kapal selam itu sedang mengikuti latihan rudal di perairan Bali Utara. Namun kapal selam itu tidak menyampaikan hasil latihannya. Kapal selam yang tenggelam itu adalah KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 dibuat di Jerman tahun 1982. Kapal itu bisa melaju dengan kecepatan 21,5 knots. KRI Nanggala 402 bisa mengangkut hingga 34 penumpang. Di Indonesia sendiri, KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI Angkatan Laut. KRI Nanggala termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Saudara, dengan baik-baik, di hari-hari ini Tuhan sangat berpesan, Tuhan berbicara dengan saya dengan baik-baik. Yang pertama, jaga iman. Karena hari-hari ini banyak kejadian yang akan menggerogoti kerohanian kita. Saudara, kalau nggak punya iman yang sungguh-sungguh berjaga dengan iman, saya terlalu takut saudara nggak bisa bertahan. Pertahanan kuat hanya di dalam iman kita kepada Kristus. Katakan amin. Yang kedua, saya melihat ada satu bencana-bencana yang terjadi, tapi saya percaya Tuhan akan meluputkan saudara. Katakan amin. Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore Iwan, apa yang Anda bisa laporkan terkait hilang kontaknya ataupun tenggelamnya kapal selam TNI Angkatan Laut Nanggala 402, Iwan? Ya baik, terima kasih Rifana, dan saat ini saya sedang berada di Banyuwangi, tidak jauh dari pangkalan Angkatan Laut yang berada di Banyuwangi. Dan betul memang ada kabar bahwa terjadi hilang kontak dari kapal selam KRI Nanggala. Informasi yang kami terima, walaupun ini belum informasi yang resmi dan bisa dikonfirmasikan kepada pihak TNI AL, dan dari informasi yang kami terima yang saya dapat sampai sejauh ini adalah kapal tersebut hilang sekitar 60 mil di utara Pulau Bali, dan kemudian kapal tersebut hilang kontak sekitar pukul 3 pagi, dan di kedalaman saat ini dikabarkan hilang kontak di kedalaman sekitar 700 meter, dan kedalaman 700 meter itu sendiri tentu memang bukan perkara mudah untuk melakukan upaya penyelamatan, karena dengan kedalaman 700 meter tentu harus menggunakan alat-alat seperti misalnya underwater vehicle, unmanned underwater vehicle atau kapal tanpa awak untuk melakukan penyelamatan. Dan untuk melakukan penyelamatannya pun tentu sangat sulit karena di kedalaman 700 meter tidak bisa manusia untuk hidup, dan untuk mengangkatnya pun akan sangat sulit. Dan informasi yang kami terima juga bahwa Indonesia telah meminta pihak Singapura untuk mengirim kapal penyelamat kapal selam yang mengalami kecelakaan. Seperti kita tahu, Singapura memiliki kapal yang bernama MV Swift Rescue, itu yang digunakan adalah untuk melakukan penyelamatan kapal selam. Sejauh ini baru informasi itu saja yang kami bisa kami dapatkan, dan memang KRI Nanggala sendiri tadinya direncanakan untuk melakukan latihan bersama dengan kapal-kapal perang lainnya, misalnya dengan KRI Kujang dan KRI Celurit, di mana maksud kami dengan KRI lainnya, di mana nantinya akan ada latihan penembakan rudal, penembakan torpedo, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya hari esok itu akan dilakukan juga penyematan brevet kehormatan hiu kencana kepada Kapolri. Namun pada hari ini semua agenda tersebut dibatalkan, dan ternyata memang karena ada musibah seperti ini, Rifana. Ya, Iwan, apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa personil yang berada ataupun ikut dalam KRI Nanggala 402? Sejauh ini di KRI Nanggala 402 di kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia itu rata-rata memiliki awak sekitar 40 sampai dengan 60 kapal. Dan komandannya adalah Letkol Heri Octavian. Dan sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaan mereka, kabar mereka, dan seperti apa kondisi mereka. Kita tentu berharap yang terbaik karena memang pasalnya adalah kedalaman kapal selam itu dirancang untuk kedalaman sekitar 250 meter. Namun jika benar kapal selam itu tenggelam sampai dengan 700 meter, tentu kita tidak bisa berharap banyak dengan apa yang terjadi. Kita tentu berdoa dan kita tetap berusaha untuk agar bisa menyelamatkan para awak kapal selam, karena yang terpenting adalah menyelamatkan awak kapal selam dibandingkan kapal selamnya itu sendiri, Rifana. Oke, apakah proses pencarian masih terus dilakukan, dan selain meminta bantuan dari Singapura, apakah pemerintah Indonesia juga meminta bantuan dari negara-negara lain, Iwan? Sejauh ini yang kami ketahui, informasi yang kami ketahui adalah kita baru meminta bantuan dari pihak Singapura, namun
untuk dari negara lain kami belum mendapatkan informasinya, dan proses pencarian memang sudah masih dilakukan. Tadi pagi KRI Suharto, KRI kapal rumah sakit sudah berangkat ke lokasi kejadian, tapi kami mendengar kabar bahwa pada sore ini KRI Suharto sudah merapat lagi ke Banyuwangi, tapi kami belum mendapatkan informasi apakah mereka sudah menemukan lokasi kapal selamnya ataukah sudah ada melakukan upaya penyelamatan, karena sekitar 60 mil utara Bali itu memang jarak yang cukup jauh dari Banyuwangi, jadi kami sendiri belum bisa mendapatkan informasi, dan dari pihak TNI Angkatan Laut sendiri belum melakukan konferensi pers atau memberikan keterangan apapun terkait dengan kejadian ini. Kepala Staf TNI Angkatan Laut sendiri sebenarnya saat ini sedang berada di Banyuwangi, namun sampai saat ini kami masih belum bisa memintai keterangan dari pihak TNI Angkatan Laut maupun dari pihak Kepala Staf Angkatan Laut. Rifana. Oke, Iwan, apakah selama ini pernah terjadi sebelumnya kejadian yang sama dengan apa yang dialami oleh KRI Nanggala 402 pada saat mengikuti latihan torpedo, kemudian hilang kontak begitu, Iwan? Mungkin Anda bisa menceritakan flashback. Sejauh informasi yang kami dapatkan memang belum pernah terjadi insiden yang terkait dengan kapal selam. Insiden itu misalnya tenggelam atau hilang kontak, tapi memang pernah ada kejadian bahwa kapal selam ketika sedang melakukan latihan rescue kemudian menimbulkan korban, salah satu awaknya meninggal dunia ketika misalnya melakukan latihan bagaimana cara menyelamatkan awak kapal selam yang tenggelam begitu, dan kemudian ada kejadian, dan itu pernah terjadi sekitar hampir 10 tahun yang lalu itu pernah terjadi seperti itu. Tapi dengan kejadian seperti misalnya kapal selam yang tenggelam itu tidak pernah diketahui secara pasti gitu. Dan memang sejauh ini kapal selam Indonesia sendiri memang awalnya hanya 2 dan sekarang bertambah menjadi 3, dan jumlahnya pun masih sama. Artinya memang tidak pernah ada kejadian kapal selam hilang kontak atau tenggelam. Ini berbeda dengan misalnya dengan kapal-kapal patroli misalnya, atau kapal-kapal patroli yang kecil-kecil begitu. Ketika misalnya hilang kontak tentu kita tidak bisa mendeteksi, mengetahui, karena memang jumlahnya banyak begitu. Jadi kalau hilang satu kita mungkin tidak mengetahuinya bahwa telah terjadi hilang kontak dengan kapal tersebut. Tapi dengan kapal selam kami bisa pastikan bahwa memang tidak pernah terjadi bahwa kapal selam itu pernah terjadi hilang kontak atau tenggelam. Rifana. Oke, Iwan, apakah Anda mengetahui kondisi dari KRI Nanggala 402 ini? Apakah dalam kondisi yang masih sangat bagus atau bagaimana, Iwan? KRI Nanggala sendiri memang buatan usianya sudah cukup tua, yaitu dia beroperasi di TNI Angkatan Laut sudah mulai sekitar tahun 82 dan sudah bolak-balik mengalami upgrade ataupun mengalami menjalani pemeliharaan tingkat berat. KRI Nanggala pernah dibawa ke Korea Selatan sekitar tahun 2009 itu, ketika itu untuk melakukan upgrade dan juga dilakukan pemeliharaan tingkat berat. Dan memang untuk kapal selam sendiri memang dilakukan pemeliharaan tingkat berat sekitar 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun sekali untuk KRI Nanggala, karena memang usianya yang sudah cukup tua. Akan terus di-upgrade dan kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian juga diperbaiki begitu semua sistemnya. Tapi memang kapal selam ini memang usianya sudah cukup tua. Tapi jika kita bicara apakah kapal selam ini layak layar, karena sesungguhnya ketika awal berangkat tentunya sudah dipastikan bahwa kapal selam ini sebenarnya layak layar, karena apalagi ini pun akan dilibatkan dengan latihan perang dengan membawa torpedo sungguhan gitu, torpedo dengan amunisi yang bisa menghancurkan kapal. Artinya sebenarnya ketika diperintahkan untuk berlayar, seharusnya KRI Nanggala ini dalam keadaan layak layar dan layak untuk berperang begitu, Rifana. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.
jaga hati, jaga kekudusan, konsen dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Nggak usah peduli apapun yang terjadi dalam dunia ini, karena kita cuma numpang hidup. Selebihnya selamanya kekal kita di surga atau neraka, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Sekalipun mungkin Anda dibilang miskin ekonomi, nggak apa-apa, yang penting nggak miskin iman. Yang penting Anda nggak miskin iman, Anda punya Tuhan. Tuhan Yesus tidak mungkin mempermalukan kita. Sepakat. Amin. Katakan yes.